Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak hebat, hari ini kita masih belajar tema 3 kegiatanku. Kita belajar subtema 4 kegiatan malam hari. Nah, nanti kita akan belajar pembelajaran 6 dan evaluasi subtema 4. Semangat ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak semuanya duduk dengan tertib. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan dengan namamu aku mati. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan hafalan doa sebelum tidur. Untuk doa sebelum tidur beserta artinya tolong dihafalkan ya anak-anak hebat ya. Kalau doanya pasti semuanya sudah hafal kan? Tinggal menghafal artinya. Begitu ya anak-anak hebat ya. Baik, sekarang silahkan buka buku kalian, buku tema 3. Silahkan dibuka pembelajaran yang ke-6 ya. Halaman 154. Siapkan juga alat tulisnya ya. Kita mulai ya.
Amatilah gambar, kemudian bacalah bacaan berikut. Nah, ini gambarnya. Ini sedang apa ya ini ya? Sedang merapikan tempat tidur. Dia sedang merapikan tempat tidur. Namanya siapa ini? Bella. Baik, sekarang kita baca bacaannya. Sebelum tidur, Bella merapikan tempat tidur. Ayah mengetuk pintu kamar Bella. Bella membuka pintu kamar. Ini percakapan Bella dan ayah. Kita baca ya. Dengan dua orang, coba kalau kita praktekkan sendiri dengan suara yang berbeda ya. Coba sekarang kita mulai. Oh ayah, ada apa ya? Ayah punya buku cerita. Ayah akan bacakan untuk Bella. Asyik, terima kasih ayah. Mari Bella duduk dekat ayah. Baik ayah. Apakah Bella sudah siap ayah bacakan cerita? Bella sudah siap ayah. Ayah mulai membacakan cerita untuk Bella. Bella mendengarkan dengan baik. Nah, terkadang pada malam hari ya, orang tua membacakan cerita untuk anak-anaknya. Mendengarkan ya, dongeng ya, menceritakan dongeng ya untuk putra-putrinya. Nah, anak-anak biasanya senang mendengarkan dongeng dari ayah atau bundanya. Begitu juga dengan kalian. Apakah ayah dan bunda kalian juga sering membacakan cerita untuk kalian? Apakah juga sering menceritakan dongeng ya untuk kalian? Kalian senang bukan? Ya, alhamdulillah ya. Semoga dengan banyak mendengarkan cerita, membaca cerita, anak-anak bertambah pengetahuannya, bertambah ilmunya ya, karena dari cerita itu ada nilai-nilai sikap yang bisa kita teladani dan ada contoh-contoh sikap yang tidak boleh dilakukan. Begitu ya anak-anak hebat ya. Tetap semangat. Baik. Nah, ini tadi ya, jika kita di kelas, kita bisa mempraktekkan ya percakapan ini ya, dua orang murid ke depan kelas. Namun karena kita kondisinya belum sepenuhnya pertemuan tatap muka di kelas, jadi kalian bisa ya praktik di rumah, bisa dengan kakak, bisa dengan teman di rumah, atau kalian baca sendiri jika tidak ada teman untuk mempraktekkan. Begitu ya. Oke, tetap semangat ya. Sekarang kita baca halaman 155. Nah, ini ya. Bu Guru akan membacakan dongeng ya, judulnya Kucing yang Kikir. Silahkan anak-anak mendengarkan dengan baik. Kucing yang kikir. Seekor kucing sedang makan di pinggir sungai. Datang seekor bebek menghampiri kucing. Bebek sangat lapar. Oh, kucing itu sedang makan apa ya? Bebeknya bilang gitu. Aku lapar sekali. Kucingnya tetap makan dengan lahapnya tanpa menghiraukan bebek. Kemudian bebek minta sedikit makanan, namun kucing tidak mau membagi makanan dengan bebek. Nah, ini bebeknya minta makanan pada kucing. Wek, 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 wek. Kucing, kucing, aku minta makananmu sedikit ya. Aku sangat lapar. Kucingnya langsung menghadap ke arah bebek. Apa? Kau minta makananku? Tidak boleh. Kemudian
Bebek tetap memohon kepada kucing. Kucing marah lalu mengusir bebek. Bebek lari ketakutan. Nah, ini bebeknya, "Tolonglah kucing, aku sangat lapar sekali. Dari tadi aku belum makan. Berilah aku sedikit makananmu." "Tidak, sekali lagi aku bilang tidak. Sekarang pergi kau dari sini, mengganggu saja aku sedang enak-enak makan." Bebek lari ketakutan. Kemudian ya, bebek dikejar kucing. Bebek berlari menyeberangi jembatan. Kucing jatuh tergelincir ke sungai. Itulah akhir bagi kucing yang kikir. Nah, ini ya, bebeknya lari ketakutan, kemudian dikejar. "Awas kau, awas kau." Bebeknya melewati jembatan. Nah, karena sambil marah-marah, kucing pun saat melewati jembatan ya, saat sampai di sungai, dia tergelincir, terpeleset. Akhirnya masuk ke dalam sungai. Nah, ini ya. Jadi sifat kucing bagaimana sifat kucing? Kikir. Kikir itu pelit. Dia tidak mau membagi makanan kepada bebek. Nah, padahal bebek sangat lapar. Nah, apakah sifat kucing itu baik? Apakah watak kucing baik? Tidak, Bu. Pintar sekali ya, itu tidak baik. Seharusnya apa yang dilakukan kucing? Membagi makanan kepada bebek. Begitu ya. Jadi sifat kucing tidak boleh dicontoh. Itu tidak baik ya. Sifat kikir, pelit itu tidak baik. Nah, dalam agama Islam kita sering dianjurkan untuk bersedekah, untuk berinfak ya. Kita sedekahkan, kalau kita punyanya makanan, kita bagi ke orang lain makanan. Kita bagi uang jika kita punya uang ya. Walaupun uang itu tidak harus banyak kita membaginya ya, semampu kita. Tapi berarti sedikit saja, Bu. Tidak, ya. Ikhlas itu bukan berarti sedikit. Jika kita memang punya banyak, maka kita membagi yang banyak, ya. Ikhlas itu tidak akan sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Justru Allah akan menggantinya berlipat-lipat, ya, dengan rezeki yang berkah. Jadi anak-anak tidak usah takut berbagi makanan ke orang lain ya. Tapi niatnya bismillah karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Begitu ya. Baik, itu sikap, sifat yang bisa kita ambil dari dongeng ya. Kita harus suka berbagi. Kita tidak boleh pelit. Begitu nggih. Nah, ceritakan kembali isi dongeng di atas. Gunakan kata-katamu sendiri. Nah, silahkan kalian menceritakan kembali dengan kata-kata kalian sendiri, ya. Jadi misalnya ya dengan kata-kata sendiri itu misalnya seperti ini ya. Dongeng kucing yang kikir ya. Seekor kucing sedang makan di pinggir sungai. Kemudian datang seekor bebek meminta makanan pada kucing. Dia sangat lapar. Namun kucing tidak mau memberi. Kucing justru mengusir bebek sambil marah-marah. Bebek pun lari ketakutan. Kucing mengejarnya. Sampai di sungai, kucing terpeleset dan masuk ke dalam sungai. Misalnya seperti itu ya. Oke, latihan ya. Kalian latihan menceritakan kembali dongeng yang telah kalian dengar. Kita lanjutkan ke halaman 156. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Mulailah dari kata yang tercetak tebal. Nomor 1. Minta kepada makanan bebek kucing. Kata yang dicetak tebal mana? Bebek. Nah, kita susun ya. Bebek minta makanan kepada kucing. Nah, ini ya. Silahkan ditulis ya, anak-anak hebat ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Membagi, mau, tidak, makanan kucing. Kata yang dicetak tebal adalah
kucing. Kita mulai dari kucing. Kucing tidak mau membagi makanan. Nah, ditulis di sini ya. Nomor 3. Sifat kikir kucing mempunyai. Kita susun dari kata yang dicetak tebal apa? Kucing. Ya, betul. Kucing mempunyai sifat kikir. Yuk, ditulis ya. Nomor 4. Sungai bebek dikejar kucing sampai di. Nah, ini coba perhatikan. Yang dicetak tebal bebek. Bebek dikejar kucing sampai di sungai. Kita lanjutkan. Ini ditulis ya. Nomor 5. Kucing terpeleset sungai masuk. Bisa disusun menjadi yang dicetak tebal adalah kata kucing ya. Kucing terpeleset masuk sungai. Nah, dah ya, sudah sampai nomor 5. Silahkan ditulis. Baik, kita lanjutkan. Ayo bercerita. Ceritakan kebiasaan baik yang kamu lakukan di rumah sebelum tidur. Sebutkan alasanmu melakukan kebiasaan itu. Yo, kebiasaan baik di rumah sebelum tidur apa saja yang kalian lakukan? Menggosok gigi, Bu. Bagus. Apalagi? Cuci kaki, Bu. Bagus. Bu, saya wudhu, Bu, sebelum tidur. Bagus sekali ya. Kemudian berdoa, Bu. Berdoa sebelum tidur. Oke, pinter ya. Jadi kebiasaan yang baik sebelum tidur adalah menggosok gigi, cuci kaki, atau lebih utama wudhu nggih. Wudhu, kemudian apa? Berdoa sebelum tidur. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Selesai makan malam, ibu membereskan peralatan makan. Ibu menghitung banyak peralatan tersebut. Piring ada 10, sendok ada 12, gelas ada 13, mangkuk ada 4. Sekarang ayo selesaikan soal berikut. Di dapur ada 10 piring. Ibu membeli 5 piring. Berapa jumlah piring sekarang? Coba. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, coba dilihat bilangan-bilangan di sini ya. Ini di dapur ada 10 piring. Kemudian ibu membeli lagi 5 piring. Berapa jumlah piring sekarang? Nah, kalau ibu membeli lagi, berarti piringnya ibu bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah, maka dikerjakan dengan cara ditambah. Begitu ya. Jadi ini 10 ditulis di sini. 10 ditambah berapa? 5. Sama dengan berapa? 10 tambah 5 ya. Bisa dilanjutkan, 10-nya disimpan, kemudian dilanjutkan ya, siapkan jari 5, 10 terus berhitung. 11, 12, 13, 14, 15 sampai jarinya habis ya, dilipat ya. Jadi ada berapa? 15. Nah, ini ada penegasannya. Jadi jumlah piring sekarang ada berapa ini? Ada 15. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh soal cerita dengan menghitungnya dengan cara penjumlahan. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 157. Nah, halaman 157 ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan ke Google Classroom. Ya, mari kita baca perintahnya. Selesaikan soal berikut berdasarkan gambar di samping. Nah, kita baca ceritanya. Kemudian gambar ini ya digunakan untuk membantu menghitung. Kita baca dulu. Ibu memiliki 10 sendok. Saat membeli saat membeli mie, ibu mendapat hadiah 2 sendok. Berapa jumlah sendok sekarang? Jadi ibu itu membeli 10 sendok. Kemudian ibu membeli mie, mendapatkan hadiah 2 sendok. Berapa semuanya sendok ibu?
Nah, karena mendapat hadiah, maka sendok ibu bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau bertambah, maka menghitungnya dengan cara ditambah atau dikurang? Ditambah. Nah, tandanya tambah ya. Baik, sekarang kita kerjakan. Ibu memiliki berapa? 10. 10 tulis di sini yuk. Kemudian ibu mendapat hadiah berapa? 2. Mendapat hadiah jadi ditambah ya. 2 tulis di sini. Jadi berapa ini? 10 ditambah 2. Ada berapa? Silahkan dihitung ya. Ini 10 sendok ibu. Kemudian ditambah 2 ini ya. Hadiah dari beli mie. Nah, berapa sendok semuanya? Ini 10 ditambah 2. Silahkan dihitung semuanya. Lalu kalian tulis di sini. Begitu ya. Silahkan ditulis. Sekarang nomor 2. Ada 4 mangkuk di rumah. Ayah membeli lagi 11 mangkuk. Berapa jumlah mangkuk sekarang? Yuk. Ada 4 mangkuk. 4 tulis di sini. Ayah membeli lagi 11 mangkuk. Berarti mangkuknya bertambah atau berkurang? Kalau ayah membeli lagi, bertambah. Cara menghitungnya ditambah atau dikurang? Berarti ditambah. Tandanya tanda tambah. Nah, ini sudah dituliskan tanda tambah ya. Kemudian, bertambah berapa? Ayah membelinya 11, berarti bertambah 11. Oke. Jadi 4 ditambah 11 sama dengan berapa? Nah, kalian bisa menghitung menggunakan ini ya. Jadi 4, kemudian ayah membeli lagi 11. Semuanya ada berapa? Silahkan dihitung. Setelah selesai menghitung, tuliskan di sini. Begitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ibu membawa 17 piring untuk disimpan di rak piring. Piring itu pecah 4 buah. Berapa sisa piring yang tidak pecah? Yuk, ibu punya berapa piring? 17. Nah, 17 tulis di depan sini. Ya. Disimpan di rak piring. Oh, maaf. Piring itu pecah 4. Maaf ya. Oke, Bu Puji ulang ya. Ibu membawa 17 piring untuk disimpan di rak piring. Bu Puji ulang. 17-nya ditulis di sini. Terus piring itu pecah 4. Jadi berapa? 4 ya. Pecah itu berarti berkurang. Cara menghitungnya dikurang. Tanda yang ditulis tanda kurang ini ya. Berkurang berapa? Berkurang 4. Tulis di sini 4-nya. Jadi 17 ditulis di sini. Dikurang 4 tulis di sini. Nah, 17 dikurangi 4 sama dengan berapa? Silahkan dihitung. Ini 17 piring yang dibawa ibu. Pecah 4, yang 4 disilang ya, karena berkurang. Nah, masih berapa? Silahkan kalian hitung piring-piring yang tidak disilang. Lalu tuliskan di sini. Begitu ya. Kemudian nomor 4. Ibu mempunyai 17 gelas. Di meja makan ada 4 gelas kotor. Berapa jumlah gelas yang bersih? Nah, ibu gelasnya berapa? 17. Tulis di sini 17. Terus disuruh hitung gelas yang bersih, berarti dikurangi yang kotor ya, tandanya tanda kurang. Yang kotor berapa? 4 tulis di sini. Jadi 17 dikurangi 4 sama dengan berapa? Silahkan yang ada di sini dihitung ya. Ini berapa? 17. Dikurangi yang kotor 4. Yang 4 disilang. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang kotor. Nah, yang bersih ini yang tidak disilang. Ada berapa ini semuanya? Silahkan dihitung dan ditulis di sini. Begitu ya anak-anak hebat ya. Baik. Kalau sudah ya nanti minta tolong ayah bunda untuk memfoto pekerjaan kalian dan dikirim ke Google Classroom. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk membahas evaluasi. Pembelajaran 6 sudah selesai ya. Sekarang kita ke halaman 160. Evaluasi subtema 4. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Oke, beri tanda silang ya, yang benar ya. Nomor 1. Saat malam, waktunya untuk
A. Bermain, B. Bersekolah, C. Tidur. Untuk apa? Tidur, betul. Ini disilang. Nomor 2. Kegiatan yang baik waktu malam sebelum tidur adalah, coba ini apa? Bermain bola, ini bermain di pinggir jalan, yang ini belajar. Kegiatan yang baik waktu malam apa? Nah, ini ya, belajar. Nomor 3. Setelah belajar, lampu di meja belajar harus titik-titik. Setelah belajar tidak dipakai lagi, ya. Jadi harus dimatikan. Nih jawabannya dimatikan. Silahkan tulis. Kegiatan seperti gambar di samping dilakukan titik-titik sehari. Oke ya. Perhatikan. Ini gambar anak sedang gosok gigi ya. Nah, kegiatan pada malam hari sebelum tidur itu gosok gigi. Nah, dilakukan berapa kali sehari? Ini perhatikan ya, Bu Puji kasih catatan, menggosok gigi itu dilakukan kapan? Yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Nah, kalau di sini ditanyakan dilakukan berapa kali sehari, maka kita sedikitnya ya kita melakukan gosok gigi setelah makan, makannya berapa kali? 3 kali. Kemudian sebelum tidur gosok gigi berarti 4 kali. Silahkan ya ini ditambahi kali, KALI, 4 kali sehari. Itu paling sedikit ya. Tapi jika kalian, Bu, saya itu kalau mandi pagi gosok gigi, bagus. Mandi sore juga gosok gigi, bagus juga ya. Yang utama adalah setelah makan dan sebelum tidur. Nggih. Walaupun pagi mandi gosok gigi, sore mandi gosok gigi, terus sebelum tidur tidak gosok gigi. Nah, itu tidak baik karena ada sisa-sisa makanan ya yang masih tinggal dan ikut kita tidur. Nah, itu menjadi tempat kuman hidup sehingga bisa menyerang gigi. Gigi akan sakit, gigi bisa berlubang. Seperti itu ya. Jadi, menggosok gigi itu kapan dilakukannya? Setelah makan dan sebelum tidur. Begitu ya. Nah, dalam Islam ya, Bu Puji pernah baca, pernah dengar bahwa Rasulullah itu pernah berkata, jika tidak memberatkan umatku, maka sebelum sholat itu dianjurkan untuk bersiwak. Bersiwak itu gosok gigi, ya. Jadi sebelum sholat, sebelum wudhu itu dianjurkan gosok gigi jika itu tidak memberatkan. Nah, seperti itu. Jadi memang gosok gigi itu kalau sholat sholat wajibnya berapa kali sehari? 5 waktu ya. Nah, berarti sebelum sholat kita gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Nah, seperti itu. Jadi, memang menggosok gigi itu merupakan hal yang sangat penting. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Saat malam di titik-titik terdapat bulan dan bintang. A. Rumah, B. Langit, C. Halaman. Yuk, di mana ada bulan dan bintang? Iya, di langit ya. Bulan dan bintang merupakan benda langit yang tampak pada malam hari. Nomor 6. Contoh kegiatan anak pada malam hari adalah A. Bekerja, B. Belajar, C. Bersekolah. Apa jawabannya? Belajar. Yang B yang disilang ya. Nomor 7. Sebelum mencuci badi tidur kaki. Kata-kata di atas dapat disusun menjadi kalimat. Kalimat apa ya? Sebelum tidur, badi mencuci kaki. Ya, betul ya. Ditulis di sini ya. Silahkan. Kemudian, kalau sudah selesai, kita lanjutkan nomor 8. Yang biasa aku lakukan sebelum tidur adalah apa ya? Menggosok gigi, cuci kaki, atau wudhu ya, lebih utama wudhu ya. Kemudian berdoa. Gitu ya anak-anak hebat.
Kemudian nomor 9. Bella mempunyai 11 buku. Ayah memberi Bella 4 buku. Jumlah semua buku Bella ada berapa? Ya, berarti cara menghitungnya bagaimana? 11 ditambah atau dikurang? Ditambah karena ayah memberi Bella 4 buku. Buku Bella jadi bertambah banyak. Jadi 11 ditambah 4 sama dengan berapa? Boleh dilanjutkan 11-nya. 11 kemudian dilanjutkan tambah 4, boleh pakai jari, boleh pakai deret bilangan ya. Jalan ke sana 4 ya. Jadi berapa? 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ditulis di sini ya. Atau boleh dengan menghitung penjumlahan bersusun ya. 11, bawahnya 4 ya. 1 ditambah 4, berapa? 5, tulis di bawahnya 4. Kemudian yang depan satunya tadi tidak ditambah, tetap 1. Jadi 15. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 158. Dino mempunyai 18 pensil. Pensil Dino hilang sebanyak 6 buah. Pensil Dino tinggal berapa? Yo. Kalau hilang berarti pensil Dino berkurang. Berarti cara menghitungnya dikurangi. Tandanya tanda kurang ya. 18 dikurangi 6 sama dengan, kalian boleh menghitungnya dengan deret bilangan seperti kemarin. Berarti 18 dicari, kemudian jalan ke kiri berapa? 6. Atau boleh menghitungnya dengan pengurangan bersusun. 18 ditulis di atas. Ini ya, pengurangan bersusun seperti ini. 18 tulis di atas, kemudian bawahnya 8 tulisi angka 6. Kemudian digaris, kemudian kasih tanda kurang. 8 dikurangi 6 berapa? 2, betul. Kemudian ditulis di bawah angka 6. Kemudian satunya tidak dikurangi, tetap 1. Berarti berapa? 12. Nah, ini ya jawabannya 12. Disilang yang C. Nomor 11. Ini penjumlahan bersusun 14 ditambah 3. Yo, yang kita jumlahkan itu yang belakang ya, yang satuan dulu. Ini 1 puluhan, 4 ini satuan. Nah, ini 3 hanya satu angka, berarti ini satuan. 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 4-nya disimpan, dilanjutkan, ditambah 3 di jari. Ayo 4, 5, 6, 7. Tulis di sini 7. 1 ditambah kosong karena nggak ada bilangan di sini, kosong 0. Berarti 1 ditambah kosong berapa? Tetap 1. Jadi 17. Lalu yang nomor 12 ini pengurangan. 19 dikurangi 5. Yuk. Yang dikurangi satuannya dulu. 9 kurangi 5 berapa? Siapkan jari 9 dilipat 5. Masih berapa? 4. Tulis di bawah sini ya. Dan 1 dikurangi kosong. Masih berapa? 1 ya, karena dikurangi tetap 1. Dikurangi kosong 0 ya. Ini enggak ada, tetap 1. Ya, jadi jawabannya berapa? 14. Silahkan ditulis ya. Ini 14, di sini 17. Nomor 13. Gerakan memantulkan bola ditunjukkan gambar A, B, C. Yang mana? Yang A. Betul, ini gerakan memantulkan bola. Yang ini gerakan apa ini? Menangkap bola. Yang ini melempar dan menangkap bola. Jadi yang memantulkan bola yang ini. 14. Berlatih memantulkan bola sebaiknya dilakukan di A. Dapur, B. Perpustakaan, C. Lapangan basket. Jawabannya apa? Lapangan basket. 15. Bola yang digunakan pada gambar adalah, apa ini namanya? Bola basket. Tulis di sini ya, bola basket. Latihan nulis ya, basket gitu ya. 16. Jika ada teman yang jatuh saat berlatih memantulkan bola, yang harus kita lakukan adalah apa? Menolong. Ya, pintar sekali. Lalu nomor 17. Contoh karya kolase adalah A, B, C. Yang mana?
B ya. Jadi ini menempelkan ya. Sebelum ditempel apa? Yang pertama langkahnya membuat pola gambar kupu-kupu. Kemudian menempelkan biji ya, diolesi lem dulu di sini sedikit demi sedikit lalu tempelkan. Olesi lagi, tempelkan lagi gitu ya dengan pola di sini kacang hijau, bagian dalamnya menggunakan apa ini? Kedelai ya. Ini kolase dengan bahan alam ya. Contoh bahan alamnya apa? Ini ada biji kacang hijau, biji kedelai. 18. Kolase bisa menggunakan bahan alam seperti A. Potongan kertas, B. Tanah liat, C. Biji-bijian. Jawabannya apa? Biji-bijian. Contoh bahan alam untuk membuat kolase adalah apa? Kacang hijau, kedelai, bisa tambah apa? Jagung, beras, atau pasir bisa ya. Kolase menggunakan pasir itu pasir pantai. Nah, itu bisa. Kemudian kita lanjut nomor 20. Sebelum menempel bahan kolase terlebih dahulu dibuat gambar atau pola ya. Jadi langkah pertama adalah membuat gambar atau pola. Nah, anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar pembelajaran yang ke-6 dan sudah membahas evaluasi subtema 4. Ya. Semangat ya, besok hari Senin kalian penilaian harian tema 3 dilakukan di sekolah. Harus semangat ya, gembira ya. Jadi harus belajar dari sekarang untuk mempersiapkan agar besok bisa mengerjakan dan memperoleh nilai yang baik. Semangat. Baik, nanti jika ada hal yang kalian belum paham, silahkan kalian bisa minta tolong ayah atau bunda untuk menanyakan melalui WA. Oke, ada kekurangannya, Bu Guru mohon maaf. Bu Puji akhiri ya. Kita akhiri dulu dengan berdoa bersama-sama. Oke. Silahkan kalian duduk dengan tertib. Kita baca doa setelah belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.